Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan pengolahan bahan pangan pertanian dan perikanan. Pengertian dari pengolahan hasil peternakan dan perikanan adalah proses pembuatan hasil laut dan hasil peternakan dari bahan mentah menjadi bahan makanan, baik bahan jadi maupun bahan setengah jadi. Tujuan adalah untuk mengawetkan, meningkatkan nilai jual, meningkatkan kualitasnya, memudahkan pengiriman, dan diversifikasi jenis produk. Jenis dan manfaatnya. Ikan merupakan sumber protein bagi tubuh manusia. Kandungan yang terdapat pada ikan antara lain omega 3, vitamin A, vitamin D, vitamin B6, vitamin B12, dan lain-lain. Jenis ikan yang biasa diolah menjadi bahan makanan berasal dari ikan air tawar seperti ikan lele, ikan mas, dan ikan bawal. Ikan air payau seperti ikan bandeng dan ikan kakap. Ikan air payau seperti ikan tuna, ikan tenggiri, ikan kembung. Udang merupakan sumber lemak omega 3 yang sangat besar. Selain itu, udang juga mengandung banyak vitamin, mineral, dan protein. Jenis udang yang dapat diolah menjadi bahan makanan antara lain udang gerbung, udang flower, udang tiger, udang gala, dan udang dogol. Cumi merupakan sumber kalsium dan protein serta rendah kalori. Tinta yang terdapat pada cumi dapat mencegah penyakit kanker. Jenis dan manfaatnya: daging ayam, daging sapi, daging kambing, daging kerbau, dan daging babi sebagai salah satu bahan pangan yang mengandung banyak protein. Telur unggas yang digunakan sebagai salah satu bahan pangan pengganti laut dan mengandung banyak protein. Susu adalah cairan berwarna putih yang disekretarikan oleh kelenjar mamae pada binatang mamalia betina untuk bahan makanan dan sumber gizi untuk anaknya. Susu merupakan sumber gizi bagi tubuh manusia. Hewan-hewan ternak mamalia lainnya penghasil susu selain sapi yang biasa dikonsumsi oleh manusia, contohnya kambing, domba, kerbau, unta, dan kuda. Susu binatang biasanya sapi. Banyak diolah menjadi berbagai produk, misalnya yogurt, keju, mentega, susu kental manis, susu bubuk. Telur terutama dihasilkan oleh hewan jenis unggas dan ikan yang sebenarnya adalah cara hewan tersebut berkembang biak dengan bertelur. Dari telur ini akan menetas hewan muda untuk kelestarian jenisnya agar tidak punah. Telur dapat dikonsumsikan manusia dan mengandung nilai gizi yang tinggi. Telur ayam kampung. Ayam kampung yang biasa dipelihara dengan cara dibiarkan mencari makan seperti di perkarangan, penduduk memakan lebih banyak variasi makanan yang lebih organik dibanding ayam broiler atau leghorn, serta bertelur karena diberi pejantan. Jenis telur. Telur bebek, telur itik sebenarnya lebih unggul dibanding telur ayam broiler. Rasanya pun hampir sama tergantung selera, namun telur itik lebih kaya akan nutrisi. Telur puyuh. Telur puyuh adalah salah satu jenis telur yang juga populer di masyarakat. Telur ini dihasilkan oleh sejenis burung yang oleh masyarakat Indonesia biasa menyebutnya burung puyuh. Selain harganya murah, telur burung puyuh mudah didapat di mana saja dan banyak tempat di Indonesia. Rumput laut. Rumput laut adalah alga makroskopik yang hidup di perairan layaknya alga lainnya. Rumput laut tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Seluruh bagian rumput laut disebut talus. Karena tidak memiliki akar, rumput laut hidup menempel pada pasir, lumpur, kayu, karang mati, dan juga kulit kerang. Rumput laut hidup di perairan laut dangkal kedalaman 200 meter. Jenis cumi-cumi. Cumi-cumi karang atau cumi kadut. Cumi-cumi karang atau disebut cumi kadut memiliki bentuk tubuh hampir sama dengan cumi-cumi biasa. Hanya saja jenis ini lebih besar dan pipih serta berwarna sedikit lebih gelap dan memiliki ciri khas, yaitu sebuah batok atau cangkang dalam punggung badannya yang disebut totok. Totok pada cumi karang juga digunakan untuk
makanan burung-burung peliharaan sebagai sumber kalsium. Cumi belah kotak. Cumi belah kotak memiliki ukuran tubuh yang berbeda dari cumi-cumi umumnya. Postur tubuhnya lebih pendek, melebar, dan memiliki tulang punggung yang keras. Cumi-cumi sotong. Cumi-cumi sotong adalah sebutan untuk cumi-cumi yang biasa memiliki ukuran tubuh besar dan panjang. Dapat mencapai garis tengah lebih dari 5 cm serta panjang tubuh antara 20 cm sampai 30 cm. Jenis-jenis daging. Daging sapi. Daging sapi adalah daging yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Selain rasanya lezat, daging sapi ini dapat diolah menjadi aneka masakan. Daging sapi berwarna merah. Bagian tubuh hewan ternak sapi yang memiliki daging terbanyak adalah bagian paha depan dan paha belakang. Jenis-jenis daging. Daging kerbau. Daging kerbau ciri khas berwarna merah agak gelap, memiliki tekstur serat yang lebih kasar dibandingkan dengan daging sapi. Kandungan lemak daging kerbau relatif rendah daripada daging sapi. Daging kambing. Daging kambing merupakan sumber gizi yang penting bagi negara berkembang yang biasanya terletak di iklim tropis. Daging kambing lebih empuk daripada daging sapi dan kerbau. Jenis-jenis daging. Daging babi. Daging babi memiliki warna yang lebih pucat daripada daging sapi, lebih mendekati warna daging ayam. Tekstur lemak daging babi elastis sehingga mudah diregangkan. Daging babi memiliki serat yang terlihat samar dan sangat renggang. Olahan daging babi berupa bakso, sosis, sate, babi rica-rica, dan babi panggang. Sekian dari saya, Randy Melwina Sadel, mengundurkan diri. Terima kasih.